Saudara-saudara telah resmi dan sah sebagai pengurus daerah Adpusi Kabupaten Bogor periode 2021 sampai 2025 yang akan melaksanakan tugas dan amanat organisasi sesuai dengan ketentuan AD atau ART dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi. Selamat menjalankan tugas. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semua. Amin. Bandung, 3 April 2021, Ketua Adpusi Provinsi Jawa Barat, Denny Nurjaman. Terima kasih kepada Bapak Denny atas pengukuhannya. Acara dilanjutkan dengan ucap janji pengurus yang dibacakan oleh Ketua Adpusi Kabupaten Bogor dan diikuti oleh semua pengurus. Kepada Bapak Agus Firmansyah, disilakan. Halo Pak Agus. Suaranya masih di mute, Pak Agus. Oh, suaranya masih di mute. Ya, presentasi janjinya, Bu. Iya. Ya. Tolong diinikan. Screenshot. Oh, Share screen. iya, share screen. Mangga dibantu Pak Rizky. Pak Rizky atau Pak Devi? Enggak. Pak Devi atau Pak Rizky dibantu. Biasanya kalau kecil kayak gitu ada telepon. Enggak ada telepon. Pak Devi. Pak Devi. Bisa tolong dibantu? Ya, Bu. Tolong dibantu yang ucap ulang itu dimasukkan ke itu, ke screenshot, ke share screen. Di share screen ya, bentar ya. Ya, share screen. Nah. Di share screen. Ada trouble sedikit nih. Mohon bersabar ya Bapak dan Ibu. Ya. Kalau virtual meeting ya seperti ini. Sudah ya? Ada nggak? Udah. Coba. Oh iya udah. Tuh. Terlihat Pak Agus? Ya. Lihat ya. Terima kasih Bu Roro yang sudah diizinkan untuk membacakan janji Adpusi Kabupaten Bogor. Janji Adpusi Kabupaten Bogor. Bismillahirrahmanirrahim. Diikuti oleh peserta semua ya. Dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah. Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Tuhan yang Maha Pemurah lagi Penyayang. Yang satunya lagi, mohon maaf, itu pengurus, itu bacaan saya. Yang nggak terus ke bawah lagi. Bawah, nah itu mungkin. Nah, kata. Janji pengurus daerah Adpusi Kabupaten Bogor. Janji pengurus daerah Adpusi Kabupaten Bogor. Kami pengurus daerah Adpusi Kabupaten Bogor berjanji. Kami pengurus daerah Adpusi Kabupaten Bogor berjanji. Satu. Siap berjuang dan berkorban demi kemajuan perpustakaan sekolah di Indonesia. Siap berjuang dan berkorban demi kemajuan perpustakaan sekolah Indonesia. Khususnya di Provinsi Jawa Barat. Dua. Melaksanakan tugas dan amanat organisasi dengan sebaik-baiknya
melaksanakan tugas dan amanat organisasi dengan sebaik-baiknya dan siap untuk mempertanggungjawabkannya. dan siap siap untuk jawabkannya. 3. Senantiasa tunduk dan patuh pada aturan organisasi sebagaimana tercantum dalam ADART. senantiasa tunduk dan patuh pada aturan organisasi sebagaimana tercantum dalam ADART. 4. Senantiasa tunduk dan patuh pada arahan dan kebijakan Adpusi Kabupaten Bogor. Senantiasa tunduk dan patuh pada arahan kebijakan Adpusi Provinsi Jawa Barat. 5. 5. Senantiasa meningkatkan pengetahuan, kompetensi, dan profesionalitas kepustakawan serta menjaga nama baik organisasi. Senantiasa meningkatkan pengetahuan, Kompetensi dan profesionalitas kepustakawan serta menjaga nama baik. Bogor, 3 April 2021, yang berjanji pengurus Adpusi Kabupaten Bogor. Senan Ya. Baik. Demikianlah pembacaan ucap janji pengurus Adpusi Kabupaten Bogor. Terima kasih Bu Roro dan Ya. Pusat maupun Jawa Barat. Terima kasih Bapak Agus Firmansyah selaku Ketua Adpusi Kabupaten Bogor. Saya ucapkan selamat kepada para pengurus. Semoga dengan dikukuhkannya kepengurusan ini maka makin solid dan berdayalah para pustakawan dalam meningkatkan budaya baca di Kabupaten Bogor khususnya. Amin, amin ya Allah. Amin, amin ya Rabbal alamin. Baik, Bapak dan Ibu, sudah siap dengan materi selanjutnya? Siap ya? Acara yang kita nantikan bersama yaitu sosialisasi Adpusi oleh Bapak Muhammad Ihsanuddin M. Hum, dipandu oleh moderator kebanggaan kita, Ibu Rini Narita SIPUS, Pustakawan SMA Negeri 1 Caringin, Kabupaten Bogor. Kepada Ibu Rini disilahkan untuk memandu acara selanjutnya. Mangga Bu Rini. Terima kasih Bu Roro. Iya. Sama-sama. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak dan Ibu serta saudara-saudari selaku peserta virtual meeting pagi pada sore hari ini, bagaimana apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah Sehat ya. Mudah-mudahan yang sehat, yang sakit segera disembuhkan ya. Yang sedang sempit semoga Allah lapangkan ya. Semoga yang sedang ada urusan dimudahkan ya. Semoga sapaan dan jawaban salam dari kita semua kita panjatkan dan tentu saja dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah. Amin ya Ya. Rabbal alamin. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah pada kesempatan ini saya perkenankan Rini Narita. Saya adalah pustakawan di SMA Negeri 1 Caringin, Kabupaten Bogor. Yang kali ini saya akan memandu acara inti, yakni virtual meeting yang saat ini akan membahas tentang mengupas tuntas ya selayang pandang Adpusi. Nah, oleh karena itu sebelum kita mulai, saya bacakan terlebih dahulu biodata dari narasumber kita pada sore kali ini. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita ya dari tadi. Alhamdulillah ya Pak, terima kasih banyak sudah hadir. Yang pertama saya akan perkenalkan dengan nama lengkap Bapak ya, Bapak Muhammad Ihsanuddin M. Hum. Beliau pendidikan S2 Ilmu Perpustakaan Universitas Indonesia, lulus pada tahun 2005 ya Pak ya. Kemudian pekerjaan saat ini sebagai Kepala Perpustakaan Mancendekia Serpong, sekaligus juga sebagai tenaga pengajar ya Pak ya di Mancendekia Serpong. Alhamdulillah. Kemudian organisasi Bapak, organisasi beliau tentu saja saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Adpusi sampai dengan sekarang. Alhamdulillah disehatkan ya Pak, mudah-mudahan
terus membimbing kita ini Kabupaten Bogor sedang merintis ya Pak ya. Kemudian beliau juga sebagai anggota Dewan Perpustakaan Provinsi DKI yang saat itu di tahun 2014 sampai 2018. Kemudian sebagai pengurus pusat Ikatan Pustakawan Indonesia, ini di tahun 2009 sampai 2012. Luar biasa ya, banyak sekali organisasi yang diikuti oleh beliau, termasuk juga aktivitas lainnya yang sebagai tentu saja ini sudah kita kenal. Dan Bapak dan Ibu kalau kita mengikuti ya acara demi acara ataupun seminar ataupun workshop, pasti kita tidak asing lagi dengan Bapak Ihsan ya, sebagaimana yang kita kenal dan kita sapa beliau dengan nama Bapak Ihsan ya Pak ya. Itu. Alhamdulillah pada kesempatan ini barangkali kita di momen pembukaan serta pengukuhan ya pengurus Adpusi Kabupaten Bogor, tentu banyak hal yang menjadi pertanyaan bagi kita ya, belum terlalu mengenal begitu lebih dekat tentang Adpusi. Mungkin secara sayup-sayup terdengar pasti itu ya, tapi mungkin jauh lebih kenal lagi. Nah ini barangkali ada yang masih belum mengenal bagaimana Adpusi ya, kemudian perbedaan dengan organisasi profesi lainnya ya, dan lain sebagainya, perbedaannya seperti apa. Nah inilah momen yang sangat berharga bagi kita semua untuk mengupas lebih tuntas tentang Adpusi, bagaimana visi dan misinya, program kerja, serta langkah-langkah yang tentu saja yang bagi kita insya Allah ya akan menjadi bagian daripada para penggerak khususnya di perpustakaan, karena kita bergelut sebagai keseharian sebagai tenaga perpustakaan di sekolah khususnya ya, kemudian juga sebagai pustakawan baik itu di lembaga manapun ya, tentu saja kita menjunjung tinggi sekali ya terhadap pengembangan perpustakaan ini di masa yang akan datang. Nah, oleh karena itu kita simak pemaparan dari Pak Ihsan ya untuk kita semua. Mangga untuk waktu dan tempat disilahkan. Mungkin sebagai tanda waktu ya Pak ya, untuk membatasi dan juga efektivitas waktu, saya berikan 30 menit saja Pak untuk pemaparan. Ya. Cukup kira-kira ya Pak ya? Ya. Iya, baik. Mangga dipersilakan Bapak. Terima kasih. Terima kasih Ibu Rini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Andri Wijayanto, atas nama Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bogor. Saya dengan Pak Andri ini sering ketemu, sama-sama asesor, Bu. Kalau ada rapat-rapat asesor, kita ketemu ya Pak Andri ya. Asesor perpustakaan sekolah ya Pak ya? Ya, betul. Akreditasi perpustakaan sekolah. Sama-sama, ya. Betul. Kemudian yang saya hormati Pak Denny Nurzaman, Ketua Adpusi Provinsi Jawa Barat. Yang saya hormati Pak Agus Firmansyah, Ketua terpilih, barusan dilantik ini, Ketua Adpusi Kabupaten Bogor. Kemudian Ibu Roro, juga pengurus ya, ini yang menghubungi saya, membawa acara kita. Dan Bapak Ibu semua, kolega saya nih, sama-sama pustakawan sekolah. Dan sama-sama tinggal di Bogor. Saya tetangganya Bu Roro di Parung. Iya. Cuman saya Kemang, saya Telaga Kahuripan. Nggak jauh Pak, cuma 5 menit. Oh 5 menit ya. Baik Pak. 5 menit ya. Baik Bapak Ibu semua, senang sekali saya bisa hadir di sini. Saya seperti satu keluarga lah dengan Bapak Ibu, senang gitu ya, bukan orang lain. Kita satu wilayah di sini sama-sama, alhamdulillah. Baik, saya akan memenuhi permintaan Bapak Ibu pengurus untuk menyampaikan tentang selayang pandang Adpusi. Adpusi itu apa gitu ya? Izin saya share materi saya. Kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan. Alhamdulillah.
Ini logo kita, ini logo Adpusi seperti ini. Ada di anggaran rumah tangga kita. Ini website kita www.adpusi.org.id, nanti bisa main kunjungi jalan-jalan ke sini. Bapak Ibu, Adpusi itu dibentuk tanggal 28 Mei 2009. Nah, waktu itu di Hotel Millennium di Tanah Abang ya, Kebun Sirih, Hotel Millennium Jakarta. Nah, acaranya itu tanggal 27, 28 sampai 29 Mei. Yang memprakarsai pembentukannya itu adalah Kemdikbud dan Perpustakaan Nasional. Di Kemdikbud itu ada Direktorat Tenaga Kependidikan dan ada Direktorat Jenderal PM Penjaminan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Waktu itu masih namanya Dipdiknas. Departemen Pendidikan Nasional waktu itu 2009. Kemudian dari Perpusnas itu yang hadir itu Deputi 2, Deputi Sumber Daya Manusia, Bapak Dr. Andos Supriyanto MSI. Sekarang udah pensiun, pustakawan ahli utama beliau sekarang. Sudah pensiun kalau nggak salah ya Pak Andri ya? Sudah pensiun Pak. Sudah pensiun ya. Nah ini penampakan wajah beliau-beliau. Jadi ini foto saat pembentukan Adpusi di Hotel Millennium. Tanggal 28 Mei 2009. Nah, yang ini namanya Pak Supriyanto. Dr. Andos Supriyanto MSI, Deputi 2 Perpustakaan Nasional. Nah, ini namanya Pak Surya Dharma PhD, Direktur Tenaga Kependidikan di Kemdikbud. Ini Pak Abi Sujak, juga salah satu kabid ya di sana. Nah, yang ini Ketua Asosiasi Pustakawan Sekolah Internasional. Namanya Mr. Diljit Singh. International Association of School Librarianship. Nah, ini namanya. Ini ketua umumnya Asosiasi Pustakawan Sekolah tingkat dunia. Nah, pembentukan Adpusi itu dihadiri oleh tenaga perpustakaan sekolah, perwakilan dari 33 provinsi waktu itu. Jadi tahun 2009 tuh masih 33 provinsi, sekarang kan udah 34 ya. Utusan dari kabupaten kota, jadi banyak sekali. Jadi banyak sekali yang hadir di Hotel Millennium itu. Juga dihadiri oleh Regional Manager of IFLA, International Federation of Library Association of an Institution. Kalau IFLA ini asosiasi untuk semua jenis perpustakaan. Perpustakaan sekolah, perpustakaan umum, perpustakaan perguruan tinggi. Jadi semua federasi library, asosiasi dan institusi itu gabung di sini. Nah, manajer regionalnya untuk wilayah Asia dan Oceania, Mrs. Tan Kit Fong itu hadir menyaksikan pembentukan kita. Kemudian dihadiri juga oleh Vice President OPSL tadi, Mr. Diljit Singh. Waktu itu beliau Vice President, tapi tidak lama setelah itu beliau menjadi presidennya. Nah, oleh karena itu sampai sekarang Adpusi itu adalah member ya, menjadi anggota dari IFLA dan International Association of School Librarianship. Jadi tiap tahun itu kita ada konferensinya, kecuali pas COVID ini. Nah, yang kemarin itu kita bergiliran menghadiri konferensinya, dan itu pindah-pindah negara. Nah, Bapak Ibu juga bisa hadir ya, cari sponsor, bisa tiap tahun jalan-jalan ke luar negeri. Nah, deklarasi Adpusi, jadi tanggal 28 Mei itu dicanangkan sebagai hari lahirnya Adpusi, dihadiri oleh Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Waktu itu nama beliau adalah Dr. Baidawi, kemudian Direktur Tenaga Pendidikan Surya Dharma PhD, dan Kepala Pustakaan Nasional. Jadi Kepala Pustakaan Nasional dulu hadir. Waktu itu masih PLT ya, Ibu Sri, Ibu Sri satunya lagi gitu ya, pakai kacamata. Sebelum Pak
setelah Pak Dedi Rahmananta itu ada PLT sebentar sebelum Ibu Sri Sularsi. Nah, itu yang menghadiri acara deklarasi Adpusi. Nah, saat ini Adpusi sudah terbentuk di 33 provinsi dan 250 kabupaten kota. Jadi satu provinsi yang belum ada itu adalah di NTT. Sampai sekarang kita nggak bisa bentuk di NTT itu. Nggak punya channel nggak ada pustakawan di sana yang kita dapat. Mungkin nanti dari dinas. Karena dulu sudah kita bantu. Kenapa kita berhenti? Kita dulu sudah kasih uang blok grant waktu itu 50 juta. Kita kasih uang blok grant oleh Pak Direktur ini, Direktur Tendik. Jadi seluruh provinsi dulu itu dikasih blok grant 50 juta, dibentuk, semuanya terbentuk. Di NTT nggak ada kabarnya gitu ya. Jadi uangnya hilang, itunya nggak tahu kabarnya, nggak ada prosesnya gitu waktu itu. Nah, kemudian apa itu Adpusi? Nah, kalau kita bicara tentang Adpusi, kita kembalikan ke anggaran dasar kita. Jadi landasan kita berorganisasi adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Jadi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Adpusi. Jadi Bapak Ibu semua yang pengurus baru di sini, mohon dipelajari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kita. Nah, karena itulah pegangan kita dalam berorganisasi ini. Nah, apa yang disebut dengan tenaga perpustakaan sekolah? Nah, perpustakaan sekolah dalam ADART kita adalah pegawai di lingkungan sekolah negeri atau swasta yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan kepustakawanan pada unit perpustakaan sekolah. Nah, jadi Adpusi ini, Asosiasi Tenaga Perpustakaan ini adalah tenaga perpustakaan sekolah, bukan tenaga yang lain. Dan dia bertugas di sekolah. Asosiasi Tenaga Perpustakaan Sekolah adalah organisasi profesi tenaga perpustakaan sekolah. Jadi kita ini bukan asosiasi politik gitu ya, bukan asosiasi arisan gitu ya, kumpul-kumpul biasa. Tapi kita bukan asosiasi kayak masak-masak atau jalan-jalan, itu bukan ya. Kita organisasi profesi. Profesi tenaga organisasi profesi itu juga diatur undang-undang tersendiri. Nah, pada pasal 3 bab 1 ya, pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6 disebutkan Adpusi itu berkedudukan di Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, Adpusi pusat. Adpusi itu berkedudukan. Adpusi secara keseluruhan itu berkedudukan di ibu kota ya. Adpusi pusat maksudnya di Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adpusi didirikan tanggal 28 Mei untuk waktu yang tidak ditentukan. Adpusi berasaskan Pancasila. Adpusi merupakan organisasi profesi yang bersifat nasional dan mandiri. Nah, ingat ya, kita mandiri. Organisasi profesi yang bersifat nasional dan mandiri. Nah, karena kita punya ADART sendiri, walaupun nanti kita ada pelindungnya, ada Dewan Pembina dan ada pelindungnya. Nah, secara legal hukum kita sebenarnya organisasi yang mandiri. Apa visi Adpusi? Visi Adpusi adalah mewujudkan tenaga perpustakaan sekolah Indonesia yang kompeten dan profesional. Jadi memang Adpusi itu fokusnya ke tenaga ya, ke tenaga perpustakaan sekolah Indonesia. Nah, jadi kita memang juga membantu mengurusi sarana perpus, koleksi perpus lain-lain. Kita juga tidak membicarakan itu. Kita tetap kita
kita tetap usahakan supaya perpustakaannya bagus gitu ya. Nah, tapi fokus utama kita Adpusi itu adalah mewujudkan tenaga perpustakaan sekolah Indonesia yang kompeten dan profesional. Kalau nanti ada forum perpustakaan sekolah, nah kemudian ada APC, ada IPI, ada macam-macam yang lain-lain itu, mereka punya punya skop mungkin yang lebih luas gitu ya, ke sarana dan lain-lain. Nah, tapi Adpusi pun tidak haram ya, tidak haram mengurusi kos, enggak, hanya fokusnya kita ke situ saja. Mungkin bagi-bagi tugas. Nah, apa tujuan dari Adpusi? Di bab 3 pasal 8 disebutkan di ADART ya, ADART kita ya. 1, meningkatkan profesionalisme tenaga perpustakaan sekolah. Nah, jadi tenaga perpustakaan sekolah, mengembangkan ilmu perpustakaan, dokumentasi dan informasi. Nah, kita juga bergelut dalam keilmuan, juga dalam dokumentasi dan informasi, kemudian mengabdikan dan mengamalkan tenaga dan keahlian kita untuk perpustakaan sekolah, untuk bangsa dan negara. Artinya bahwa tidak bisa kita hanya mengurusi tenaga juga, kita juga harus mengurusi perpustakaan sekolah secara keseluruhan. Walaupun titik tekan pada tenaga. Baik, bab 3 pasal 9, kegiatan Adpusi itu apa? Nah, ini menurut ADART kita, membina forum komunikasi antar tenaga perpustakaan sekolah. Nah, jadi kita ini di Adpusi itu sebagai sebuah wadah, sebagai sebuah forum ya, tempat untuk kita berkomunikasi. Jadi forum, wadah, sarana berkomunikasi antar tenaga perpus. Dan atau kelembagaan perpustakaan, dokumentasi dan informasi. Kelembagaan perpustakaan itu ya termasuk kantor dinas perpustakaan, kantor dinas pendidikan, kanwil keagamaan ya, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, Perpustakaan Nasional, pokoknya yang di mana ada situ. Ada lembaga yang mengelola perpustakaan, dokumentasi. Yuda, kasih tahu dulu Yud. Dan informasi seperti itu. Supaya volumenya kedengaran. Mohon di-unmute, Bu Roro. Iya, Ibu mohon di-unmute. Sebentar, saya cari dulu. Maaf Bapak, enggak dilanjut Pak. Lanjut ya. Ya. Kemudian mengadakan dan ikut serta dalam berbagai kegiatan ilmiah, khususnya di bidang perpustakaan. Ini banyak sekali kegiatan Adpusi nanti. Hampir tiap minggu Adpusi itu ada kegiatannya. Baik Adpusi pusat, Adpusi daerah, Jogja, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur gitu ya. Macam-macam dari Aceh gitu kegiatannya. Mengadakan berbagai kegiatan ilmiah. Nah, seminar, workshop, BIMTEK, Diklat gitu ya. Supaya kita kompeten, supaya kita profesional. Kemudian mengusahakan keikutsertaan Adpusi dalam pelaksanaan program pemerintah dan pembangunan nasional. Jadi Adpusi itu selalu diajak ya, selalu bersama-sama pemerintah. Jadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu dari dulu, dari 2009, setiap kali ingin mengadakan kegiatan atau membuat peraturan, NSPK, norma, standar, prosedur, gitu ya, kriteria, bikin pedoman, bikin naskah akademik, bikin apapun yang berkaitan dengan perpustakaan sekolah itu selalu mengundang Adpusi, selalu mendengarkan pandangan-pandangan Adpusi. Nah, kita selalu dilibatkan. Jadi kita benar-benar menjadi mitra pemerintah di dalam mengembangkan perpustakaan sekolah. Begitu juga di Perpusnas. Di Perpusnas juga selalu begitu. Adpusi itu ikut dalam namanya akreditasi, Adpusi itu menjadi juri lomba juga untuk lomba perpustakaan
lomba perpustakaan sekolah dari kabupaten, provinsi sampai tingkat nasional. Kemudian ada konferensi, seminar, webinar, workshop, BIMTEK, itu Atpusi selalu dilibatkan. Rakornas kemarin, Rakornas Perpustakaan Nasional juga dilibatkan. Di Kemendikbud itu semua, mulai dari PAUD, SD, ya, SD, SMP, SMA, berbagai direktorat di sana itu begitu berbicara tentang pengembangan perpustakaan sekolah, regulasi perpustakaan sekolah, pedoman-pedoman perpustakaan sekolah, mereka kontak Atpusi. Kemudian mendukung program advokasi bagi tenaga perpustakaan sekolah. Nah, kita seringkali kalau ada masalah-masalah tentang tenaga perpustakaan sekolah, nah kita melakukan program advokasi. Termasuk sekarang saya sedang sibuk kami pengurus pusat menyiapkan data Bapak Ibu, karena kemarin Rakornas itu kan saya sampaikan tema tentang pemenuhan ketercukupan tenaga perpustakaan sekolah. Karena tenaga perpustakaan sekolah itu masih jomplang. Jumlah perpustakaan dengan jumlah tenaganya masih jauh, dan sudah lama teman-teman itu ingin ada formasi PNS dan atau PPK ya, CPNS atau P3K untuk tenaga pendidik sekolah. Nah, kemarin di Rakornas itu saya sampaikan semua regulasi terkait, saya analisis regulasi itu, lalu saya sampaikan rekomendasi-rekomendasi di situ supaya segera dibuka untuk formasi CPNS atau P3K untuk tenaga perpus. Nah, alhamdulillah Dayung bersambut, Kepala Perpusnas Pak Syarif Bandu langsung menyurati, kata beliau ya, beliau cerita ke saya, menyampaikan ke saya, langsung menyurati Kementerian Menpan RB, aparatur negara, Menpan RB, supaya dibuka formasi itu. Nah, setelah itu beliau menghadap ke DPR, rapat dengar pendapat dengan DPR, bersama dengan Kemdikbud juga disampaikan lagi itu, supaya dibuka formasi. Nah, setelah itu kemarin saya dipanggil lagi oleh Direktorat Jenderal GTK, juga menyampaikan, kemarin ketemu Ibu Santi, Direktur GTK-nya, Pak Ihsan akan dibuka formasi untuk pustakawan sekolah. Mohon bantu siapkan data-datanya. Nah, kemarin saya 3 hari di Bogor, di Hotel D Anaya itu dengan Kemdikbud, nyusun data-data berapa yang diperlukan, jabatan apa yang diperlukan untuk di perpustakaan sekolah, kemudian analisis jabatannya, ANJEP ya, analisis jabatannya, dan hitungan-hitungannya. Nah, saya dengan tim Dapodik sudah dapat data-datanya, data-data detail berapa jumlah yang dibutuhkan di SD, di SMP, di SMA, di SMK, sudah. Tinggal kita olah. Nah, ini salah satu bentuk advokasi kita ya, kepada teman-teman yang masih honorer, yang bekerja di perpustakaan sekolah. Nah, kemudian struktur organisasi. Bab 4 pasal 10 struktur organisasi Atpusi. Jadi organisasi Atpusi itu ada Atpusi pusat berdomisili di ibu kota negara, Atpusi daerah provinsi berdomisili di ibu kota provinsi, Atpusi daerah kabupaten kota berdomisili di kabupaten kota. Nah, ini jadi kita struktur organisasi kita itu ada 3 ya, Atpusi pusat, Atpusi daerah provinsi, Atpusi daerah kabupaten kota. Nah, gini, tadi Ibu Roro bilang kalau yang disebut ketua umum atau PP, pengurus pusat, itu hanya pengurus pusat. Nah, kalau pengurus daerah itu bukan PP. Bukan PP ya, Pak? Dan bukan ketua umum. Ketua Oh, umum itu gitu. hanya satu. Ketua Hanya umum itu satu hanya ya? satu, yaitu di pusat. Ketua umum pengurus pusat, Atpusi. Nah, di daerah itu namanya ketua Atpusi. Nah, ketua Atpusi, Nggak ada PP-nya ya, PD. Pak? Nggak ada PD itu PP-nya. pengurus daerah. Nah, Oh, PD. Oh, iya, iya. PD pengurus Iya, iya. daerah. Iya, Pak. Nah, pengurus daerah itu 2, pengurus daerah provinsi, pengurus daerah kabupaten atau kota. Ini terminologi istilah dalam organisasi kita ya.
Lanjut. Kemudian kepengurusan. Nah, kalau tadi struktur organisasi, ini kepengurusan. Jadi pengurus pusat itu untuk tingkat nasional, pengurus daerah untuk pengurus daerah provinsi untuk tingkat provinsi, pengurus daerah kabupaten kota untuk tingkat kabupaten kota. Ini ada di bab 4 pasal 11. Nah, kemudian susunan pengurus pusat ada di bab 4 pasal 12 ayat 1. Itu terdiri dari pelindung, dewan pembina, ketua umum, sekretaris jenderal, ketua 1, ketua 2, ketua 3, sekretaris, bendahara komisi-komisi. Nah, di pengurus provinsi itu juga ada pelindung, ada dewan pembina. Nah, di sininya berbeda, di sininya ketua. Jadi ketua, wakil ketua, sekretaris, ya, tidak ada sekretaris jenderal. Nah, di sininya tidak ada, langsung dia komisi-komisi. Jadi bendahara komisi-komisi. Jadi nanti disesuaikan. Kalau masih ada salah nanti disesuaikan. Nah, komisi-komisi, nah komisinya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini pengembangan ya. Di Rakornas terakhir tahun 2018 kemarin di Bogor, di hotel apa namanya itu? Cimahpari itu. Nah, ini ada pengembangan. Jadi komisi kita itu ada komisi organisasi dan keanggotaan, ada komisi pengembangan profesi dan profesi tenaga pendidikan sekolah. Komisi organisasi ini yang ngurusi keanggotaan dan organisasi ya. Nah, tentang pelatihan-pelatihan untuk organisasi nanti orientasi tentang keorganisasian nanti di sini. Masalah keanggotaan juga di sini. Komisi pengembangan profesi tenaga pendidikan sekolah. Nah, ini yang ibaratnya itu core bisnisnya ya, jantungnya. Jadi kegiatan-kegiatan pengembangan kompetensi, peningkatan kompetensi, profesionalitas itu ada di komisi ini. Nah, kemarin kita tiap minggu ngadain pelatihan. Ini sekarang mau puasa kita istirahat, kita stop dulu. Mungkin ada yang tahu ya, ada yang ikut ya pelatihan-pelatihan BIMTEK Adpusi. Setiap hari Rabu kita pelatihan-pelatihan terus. Kemudian komisi usaha dana, ini yang mencari uang. Nah, teman-teman nanti ada yang jualan kaos Adpusi, jualan logo gantungan kunci gitu ya, menjual aksesoris Adpusi macam-macam. Merchandise ya. Souvenir merchandise, souvenir macam-macam. Kemudian ada juga yang sifatnya kerjasama dengan CSR, ya CSR ini dengan komisi kerjasama juga kita bikin program bedah perpustakaan. Nah, di Jakarta itu kerjasamanya kita dengan Lotte. Nah, Lotte Department Store itu loh, yang punya Korea. Nah, itu ada dana CSR-nya. Nah, kita bangun sudah beberapa sekolah. Tiap tahun kita bikin 3-4 sekolah masih di Jakarta. Itu kita bikin pakai dana itu dan cakep, bagus sekolahnya. Kayak bedah rumah gitu. Kemudian kerjasama internal, kerjasama di Indonesia, bahkan kita ke luar negeri, kerjasama ke luar negerinya dengan EASL, dengan IFLA gitu ya. Nah, teman-teman juga anggota, kita juga jadi member di sana, kita juga mendapat imbalan berupa setiap bulan kita dapat pemberitahuan, informasi mendapat buletin gitu loh, mendapat artikel-artikel dari mereka tentang perkembangan terkini di dunia perpustakaan di berbagai negara. Kemudian komisi pengembangan kinerja dan karir. Nah, ini kelanjutan dari komisi pengembangan profesi ya. Jadi kemarin kita ada BIMTEK-nya tuh. Jadi gimana sih cara mengukur kinerja kita sudah bekerja dengan baik atau tidak gitu ya. Dan komisi kemarin kita bikin pelatihan. Ini diawali dari memahami tugas pokok.
tugas pokok pustakawan itu ada 3 sesuai Permenpan 41, Permenpan 9 tahun 2014 tentang jabatan pustakawan dan angka kreditnya itu juga di Undang-Undang 43 tahun 2007 tentang pustakaan itu disebutkan. Jadi tugas pokok seorang pustakawan itu ada 3. Pertama, pengelolaan perpustakaan, yang kedua layanan perpustakaan, yang ketiga pengembangan sistem kepustakawanan. Nah, kinerja itu diukur dari pelaksanaan tugas. Nah, ini Adpusi kerjasama dengan Kemdikbud itu sudah bikin instrumen kinerjanya, pengukuran kinerjanya. Dan itu sejak 2014. 2016 itu sudah diterapkan. Sudah digunakan oleh pengawas-pengawas sekolah itu untuk menilai kinerja guru dengan tugas tambahan sebagai kepala pustakaan sekolah. Nah, itu Adpusi dulu yang susun dengan Kemdikbud. Kemudian Komisi Advokasi, nah ini melihat isu-isu terkini, jadi kita bisa melakukan advokasi itu lewat surat menyurat, lewat ke lembaga-lembaga terkait gitu ya. Juga melalui diskusi-diskusi dengan teman-teman, menampung ide-ide teman-teman, apa permasalahan-permasalahan teman-teman, kita bantu coba selesaikan. Nah, kemudian bab 4 pasal 12 ayat 2 dan 3. Nah, Ketua Umum Pengurus Pusat Adpusi ditetapkan dan disahkan oleh Kongres untuk masa jabatan 4 tahun. Nah, untuk Ketua Adpusi Provinsi itu nanti ditetapkan dan disahkan oleh Musda, Musyawarah Daerah, untuk masa jabatan 4 tahun juga. Nah, tapi nanti yang melantik Ketua Umum Adpusi. Jadi kalau Adpusi Provinsi itu yang melantik Ketua Umum Adpusi Pusat. Nah, kalau yang kabupaten kota yang melantik Ketua Adpusi Provinsinya. Jadi bukan saya. Nah, jadi kalau saya yang melantik tuh melompat gitu ya. Nggak sesuai ADART. Makanya tadi saya telepon Pak Denny. Setelah dapat WA dari Ibu Roro, saya kaget juga kok ada acara pengukuhan gitu ya. Saya kira cuma sosialisasi saja. Nah, kalau pengukuhan bukan wilayah saya. Nah, tadi saya telepon aja Pak Denny langsung. Tolong Pak Denny apa kabarnya? Kurang sehat. Oh ya, kalau bisa Pak Denny yang mengukuhkan, kalau tidak bisa mohon Pak Denny mencari wakilnya dari pengurus provinsi gitu ya. Nah, karena amanah ADART kita seperti ini. Ketua Umum hanya dapat menjabat 2 periode secara berturut-turut. Jadi hanya boleh 2 kali. Nah, cuman kemarin di Rakornas di Bogor itu, karena kan Rakornas itu salah satu kewenangan Rakornas itu adalah bisa mengubah ADART. Nah, sama teman-teman itu diubah, ada tambahan. Nah, apabila kinerjanya baik, maka dapat dipilih kembali maksimal 1 kali, 1 periode. Jadi boleh 1 periode lagi. Jadi mestinya saya kemarin itu sudah selesai gitu ya. Saya mundur, saya tidak mau lagi gitu ya. Sudah selesai lah gitu ya. Nah, tapi rupanya teman-teman melihat mungkin susah ya di perpustakaan tuh kaderisasinya kemarin ya. Kaderisasinya tuh belum melihat gitu siapa yang menggantikan. Akhirnya saya diminta lagi 1 periode gitu. Nah, sampai 2022 ini besok. Nah sekarang saya ngelihat kadernya udah banyak banget, udah bagus. Nah, kadernya udah bagus, udah bermunculan lah teman-teman yang hebat-hebat ya. Nah, nanti insya Allah Adpusi terus jaya nanti. Meskipun saya sudah tidak, insya Allah nanti Adpusi terus jaya gitu ya. Saya tetap backup nanti di belakang gitu ya. Nah, kemarin teman-teman itu se-Indonesia itu datang di Bogor masih khawatir, masih perlulah Pak Ihsan sekali lagi katanya.
Nah, akhirnya diubahlah pasal ini. Ya sudah. Nah, oke. Nah, apa itu tugas pengurus pusat? Nah, memimpin organisasi, menyelenggarakan kongres, dan melaksanakan keputusan kongres. Menyelenggarakan rapat kerja pusat. Nah, nanti teman-teman di kabupaten ini juga begini. Nanti ada di bawah. Jadi tugas pengurus advokasi kabupaten itu memimpin organisasi, nah, menyelenggarakan musda namanya, musyawarah daerah, dan melaksanakan keputusan musda. Kemarin kan sudah ya mungkin ya. Kan musdanya membentuk pertama kali ya kan. Nah, Pak Agus terpilih. Nah, itu musda namanya, musyawarah daerah. Kalau di pusat namanya kongres. Nah, setelah ini ini kan baru acara awal ya, pengenalan advokasi. Nah, setelah ini nanti silahkan dijadwalkan kapan itu menyelenggarakan rapat kerja pusat. Ini kalau pusat ya. Nah, kalau kabupaten namanya rapat kerja daerah, Rakerda. Nah, kalau pusat namanya Rakerpus. Nah, disitulah nanti di rapat ini nanti Bapak Ibu pengurus menyusun program kerja. Misalnya rapatnya 3 hari gitu atau 2 hari, minta difasilitasi oleh Pak Andri. Ya Pak Andri ya? Masih ada nggak Pak Andri? Ada, Pak. Andri. Nah, dinas arsip nanti kepala dinas memfasilitasi nanti ada rapat kerja pusat. Cari hotel di Bogor, misalnya. Kalau ingin pakai Zoom juga boleh. Ketemu langsung boleh. Namanya Rakerda nanti. Nah, disitulah nanti menyusun program kerja. Tetapkan diketuk palu, Pak Agus, teman-teman ketuk palu program kerja. Tadi komisinya kan ada banyak nih. Nah, ini. Iya. Nah, tentukan apa setiap komisi itu program kerjanya apa. Nanti boleh nyontoh yang pusat. Nah, ketuk palu di situ. Sahlah program kerjanya. Jadi tahun pertama apa, tahun kedua apa, tahun ketiga apa, tahun keempat apa. Kan 4 tahun ya. Masa kepengurusan 4 tahun. Nah, iya, itu. Pak. Ya mungkin kemudian, bisa dipercepat, Pak. Oh, dipercepat ya? Udah jam 5, Pak. Iya, benar. Saya cepatin aja. Iya, nggak kerasa ya, Pak ya. Kalau waktu. Iya. Nah, ini dibaca aja ya nanti. Iya, boleh. Nah, ini langsung ke kabupaten aja nih. Nah, ini kabupaten. Ini ada pelindung, Dewan Pembina, Ketua. Ini komisinya tadi. Ini kok suaranya feedback ya? Kedengeran ya suara saya? Feedback ya, Pak? Kedengeran, Pak? Enggak, bagus, Pak. Bagus suaranya. Nah. Oh, bagus ya? Alhamdulillah. Bagus. Ya, bagus. Nah, kemudian yang 4 tahun. Ini tugasnya ya, nanti dibaca aja ya. Nah, ini pelindungnya. Jadi pelindungnya nanti yang ini yang bawah nih. Ya. Kepala dinas. Kepala dinas ya Pak ya. Pelindung. Ya. Nah, kepala dinas. Sekarang perpustakaan, arsip dan perpustakaan Kabupaten Bogor ya Pak ya. Oh, kepala perpustakaan umum. Dulu sekarang kepala dinas namanya. Maaf salah nih. Jadi Kandepak tuh Kanwil Kementerian Agama. Ini masih ADRT dulu. Iya. Kemudian kepala dinas perpustakaan Kabupaten Bogor. Kenapa ada Kandepak? Karena ada madrasah di ADART kita itu. Nah, ada sanawiyah, aliyah, gitu ya, ibtidaiyah itu boleh. Iya, ibtidaiyah. Iya. Jadi luas ya Pak ya. Jadi kepala dinas pendidikan, kepala dinas perpustakaan, sama kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor. Yang bagian pendidikannya ya, jangan KUA. Iya. Iya, jangan salah urusan ya Pak. Iya. Urusan perpustakaan tentunya. Nah, selain
selain pelindung, tadi kan pelindung nih, ada namanya pembina. Jadi pembinanya itu kalau di pusat Dewan Pembina Pusat, kalau di kabupaten ya Dewan Pembina Daerah Kabupaten. Nah, tugasnya ini memberikan saran dan arahan atau nasihat. Nah, siapa dia? Nah, Dewan Pembina itu bisa mantan pengurus, misalnya Pak Agus itu satu saat, Pak Agus ini satu saat sudah selesai nih, periode kedua atau sudah selesai misalnya. Nah, Pak Agus itu bisa jadi Dewan Pembina nanti. Kemudian pakar di bidang kepustakawanan. Nah, Pak Andri ini bisa. Pak Andri itu pakar bidang perpustakaan. Nah, Pak Andri bisa jadi Dewan Pembina gitu. Akademisi atau ada dosen. Keluar ini. Oh, masih ada. Masih ada Pak Andri? Masih ada. Tadi terlempar terus tapi saya kelempar terus, Pak. Sinyal buruk sekali ini. Oh iya. Berebutan sinyalnya ya. Tapi masih ada tapi gitu. Nah, Pak Andri ini bisa jadi Dewan Pembina, Pak Andri ini masuk sini. Kemudian akademisi, dosen ilmu perpustakaan misalnya dari IPB, dari mana, boleh di situ. Baik. Kemudian profesional di bidang pustakawan, nah, siapa aja pustakawan ahli, entah dari Perpusda, entah dari mana, boleh masukkan. Kemudian pemerhati, pakar siapa aja ya, yang senang dengan masyarakat, tokoh masyarakat yang senang dengan perpustakaan, boleh situ. Oke, terus. Nah, ini jenis rapat kita, ada kongres, rapat kerja. Nah, ini sekilas saya cepat ya. Ini kerjasama kita. Jadi Adpusi Pusat kita punya kerjasama dengan Hong Kong Teacher Librarian Association. Kita beberapa kali bikin pelatihan di sana tentang information literacy. Jadi namanya waktu itu Sharing Session on Information Literacy Program. Nah, ini kerjasama kita, bentuk kerjasama kita waktu itu. Yang sebelah kiri itu ketua Hong Kong Teacher Librariannya. Kemudian kita juga kerjasama dengan EASL menjadi tuan rumah. Kita pernah menjadi tuan rumah Konferensi Internasional Perpustakaan Sekolah, EASL, International Association of School Librarianship tahun 2013. Jadi kita menjadi tuan rumah. Nah, ini waktu saya diundang, kita diundang ke Jamaika. Pengurus besar Adpusi diundang ke Jamaika untuk menghadiri International Conference, EASL Conference-nya 2011. Nah, ini para ketua asosiasi pustakawan sekolah dari berbagai negara. Nah, ini salah satu foto kita di sana. Ini ketua asosiasi, ketua Adpusinya semua ini. Dari berbagai negara. Nah, ini yang samping saya ini dari Finlandia. Ya, kayaknya Bapak putih sendiri tuh, Pak. Hitam sendiri ya. Ini dari Amerika, dari Australia, dari Kanada, dari mana-mana nih. Nah, dari India. Nah, ini serah terima tuan rumah, bendera tuan rumah. Jadi waktu konferensi di Qatar, di Doha, Qatar, konferensi di sana. Nah, ini serah terima dari Qatar ke Indonesia. Dari EASL, dari konferensi di Qatar ke Adpusi. Nah, yang samping saya itu duta besar kita, Pak Nur Hadi namanya. Ini orang Bogor juga nih. Duta besar Indonesia untuk Qatar. Nah, beliau hadir di konferensi penyerahan bendera ini. Nah, ini hebat Adpusi. Adpusi ya, sampai tembus Eropa, Asia. Iya. Betul. Ini sampai masuk koran-koran di Qatar Peninsula sana ya, di Timur Tengah. Nah, ini kalau ingin nonton videonya konferensi kita di Bali. Jadi waktu kita jadi tuan rumah, jadi panitia, itu dihadiri 350 orang dari 78 negara, Bapak Ibu. Semua benua ada. Nah, semua benua ada. Nah, ini foto-foto kegiatannya. Waktu itu kita ambil judul ya.
Iya. Enhancing student life skill through the school library. Nah, kita ambil tema itu. Nah, ini foto-foto Di Bali, kita ya. di Bali, di apa? Sanur Paradise Hotel. Saya masih muda waktu itu. Iya. Nah, ini kegiatannya senang sekali waktu itu, wah ramai banget. Nah ini sudah Ibu Sri Sularsi, Kepala Perpusnasnya. Nah itu saya di pojok, itu dari Kemdikbud. Ini IPA siapa namanya? Pak Fasli Jalal gitu ya. Dari Dirjen. Wakil Menteri juga datang. Nah ini yang membuka Wakil Menteri Kemdikbud. Nah ini saya sambutan juga di sana di International School Librarianship. Nah ini IASL nyumbang buku, banyak dia sumbang buku untuk beberapa sekolah di Bali. Nah ini kegiatan. Nah setelah itu saya menyerahkan bendera ke Rusia. Jadi setelah Indonesia tuan rumah, nah tahun depannya itu di Moskow konferensinya. Nah, konferensinya di Moskow. Jadi tiap tahun kita undang terus. Nah, hanya kemarin COVID aja nggak bisa. Ya, nah, ini kegiatan COVID segera berlalu ya Pak. Amin, amin. Jadi ini bisa kegiatan lagi. Kita dengan Kemdikbud. Ini kegiatan. Nah, kita punya konferensi perpustakaan sekolah Indonesia, KPSI-nya. Jadi IASL model Indonesia. Ini yang kedua di Kaliurang. Ini juga kumpul-kumpul teman-teman. Ini pembentukan ADPUSI di Kalimantan Tengah. Nah ini Rakornas. Dengan ini juga ini Kongres ADPUSI, Simposium Rakornas ini, Rakornas ADPUSI. Iya, baik. Iya. Nah ini baik ya Bu. Ini kegiatan kita Bu, BMT kita Bu, banyak sekali Bu. Terbatas nah ini yang waktu kemarin. Ya Pak ya. Iya, nanti kita akan lebih sharing lagi dengan ini. Nah, pertanyaan mungkin kira itu ya. Terima kasih. Ya, ini data perpustakaan sekolah yang ini kalau ingin jadi anggota ADPUSI, klik di kta.adpusi.org. Saya kira itu teman-teman sekilas selayang pandang tentang ADPUSI. Iya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ihsan ya atas pemaparan yang mudah-mudahan sedikit sangat gamblang. Iya. Sedikit tapi berbobot Pak. Insya Allah menggambarkan semua yang dipentingkan ya oleh teman-teman sekalian yang diperlukan, terutama tadi sejarah, visi serta kegiatan yang ke depan. Ini menjadi gambaran kita ke depan ya Pak ya. Terima kasih banyak. Enggak, kita berikan aplaus dulu untuk Pak Ihsan untuk semuanya. Terima kasih. Ya. Alhamdulillah ya, pemaparan telah selesai. Kami ucapkan terima kasih. Dan selanjutnya mungkin kita akan sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Akan dibuka sesi tanya jawab. Ya. Yang kali ini sudah ada di ruang Zoom nih Pak ya, yang tadi melalui dan perlu diketahui Bapak dan Ibu, saat ini partisipan yang ada hadir hingga sore ini ada 42 orang. Dan ternyata tidak hanya Kabupaten Bogor saja, tetapi dari berbagai daerah, terutama di Bekasi ya. Ada dari Surabaya Pak, ada dari Tegal, ya. Mungkin komunikasi insya Allah ini menyebar semua ya. Akan tetapi mungkin walaupun ada pengukuhan ya pengurus Kabupaten Bogor, tapi informasi tentang ADPUSI ini sangatlah diperlukan untuk kita semua. Baik, untuk termin pertama saya buka dua penanya yang saya sudah dapatkan satu orang
dari chat yang ada di Zoom. Yang pertama adalah Ibu Yuliana. Iya, Ibu Yuliana ini beliau adalah guru bahasa Indonesia, tetapi diberi tugas tambahan tugas di sekolah sebagai pengelola perpustakaan. Akan tetapi di sini sekolah sedang akan menghadapi katanya akreditasi. Nah, syarat apa yang harus diikuti dalam rangka akreditasi? Sekaligus juga mungkin ini sebagai ini ya Pak ya, memang ada dan Bapak juga termasuk bagian asesor dari akreditasi perpustakaan sekolah. Jadi akan jauh lebih mungkin detail lagi ya Pak ya. Mungkin saya kasih kesempatan untuk menjawab kepada Bapak. Mau langsung saja atau kita tampung pertanyaan dulu Pak? Langsung aja Bu, biar ingat. Langsung takut saja, lupa. boleh. Baik, ya enggak Pak, silakan. Jadi apa yang dipersiapkan untuk akreditasi gitu ya? Iya. Jadi Dalam rangka untuk mendukung ini ya Pak, tenaga perpustakaannya barangkali kan karena guru ya. Nah, tapi untuk akreditasi ini ada persyaratan yang harus diikuti khususnya mungkin dalam profesionalitas dan juga kompetensi yang harus dimiliki. Harus seperti apa katanya gitu? Apakah ikut diklat ataukah mengikuti pendidikan apa gitu Pak? Enggak. Ya. Jadi kalau background-nya ilmu perpustakaan itu tidak perlu diklat lagi. Karena ijazahnya itu derajatnya lebih tinggi dari sertifikat diklat. Kalau dia non ilmu perpustakaan, bukan background pendidikannya bukan ilmu perpustakaan, maka diharuskan ikut diklat. Nah, kalau sebagai kepala perpustakaan sekolah, mengikuti diklat kepala perpustakaan sekolah, jumlahnya 120 JP. Jadi sekitar 14 hari. Kalau ingin mengikuti diklat tenaga perpustakaan sekolah, nah itu 110 JP. Sekitar 12 hari. Ikut diklat. Nah, sertifikatnya itu ditandatangani oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perpusnas. Saya mau mengingatkan dulu, ini salah satu peserta Zoom kali ini sedang sesi tanya jawab. Kali supaya jelas, mohon di unmute. Iya. Ada suara masuk nyala. ya? Ada suara masuk ya? Iya. Iya, betul. Bisa kecek nggak, Bu Roro? Sebentar. Bu Endah, coba. Bu Endah Budi. Di sini. Ya. Mengurangi rasa hormat kepada Ibu Endah ya, yang mic-nya mungkin nyala. Atau seperti yang tidak ada di... Bu Endah ya. Baik. Ntar saya cari ya. Iya. Mangga dilanjut di Pak. setnya aja. Iya. Iya, mangga. Iya. Dari host aja di. Dari host ya. Jadi pertama itu yang berhubungan dengan tenaga. Jadi karena tadi guru dengan tugas tambahan, maka sebaiknya ikut diklat kepala perpustakaan sekolah. Nah, penyelenggaranya itu biasanya Pusdiklat. Nah, atau lembaga lain, asosiasi atau IPI gitu ya, atau Adpusi atau asosiasi apa aja yang di bidang perpustakaan, terus bekerja sama dengan Pusdiklat. Nah, itu yang aman. Nah, jadi usahakan tetap lembaga yang mengadakan itu bekerja sama dengan Pusdiklat Perpusnas atau dengan asosiasi seperti Adpusi, IPI gitu ya. Nah, itu kalau sama Adpusi pasti saya hubungkan kerjasamanya dengan Pusdiklat Perpusnas karena kurikulumnya sudah baku dan nanti yang menandatangani sertifikat itu Kepala Pusdiklat Perpusnas. Nah, itu aman. Biar diaudit oleh BPK, diaudit oleh Irjen, Inspektorat, diaudit mana saja, itu aman. Tapi kalau yang menyelenggarakan itu nggak jelas,
lembaga apa gitu hanya cari uang, karena banyak nih, hati-hati Bapak Ibu, banyak yang pengen cari uangnya aja. Terus yang menandatangani itu bukan orang yang berhak tanda tangan itu. Nanti sertifikatnya nanti dibilangnya tidak legal ya, sama inspektorat, sama ketika ada audit kinerja nanti itu tidak dianggap. Nah, karena hati-hati itu. Kemudian yang kedua, berhubungan dengan tenaga lagi, Bapak Ibu secepatnya jadi anggota Adpusi atau pengurus, SK-nya diterbitkan ya. Karena itu ada nilainya di akreditasi. Ada pertanyaan tuh. Jadi apakah berapa tenaga perpus yang menjadi pengurus asosiasi pustakawan atau menjadi anggota. Nah, itu buktinya apa? Kalau dia jadi pengurus, yang dilampirkan adalah SK kepengurusan. Kalau dia menjadi anggota, yang dilampirkan di situ adalah kartu anggota. Nah, tadi di akhir saya kasih link kta.adpusi.org, itu silakan daftar online, diisi-isi. Nah, nanti diverifikasi oleh pengurus. Setelah itu Bapak Ibu tinggal print sendiri kartunya, cetak sendiri, nggak usah ketemu orangnya. Semua online. Nah, mudah ya. Oke. Nah, kalau untuk persiapan secara umum untuk akreditasi, silakan pelajari standar nasional perpustakaan. Standar nasional perpustakaan itu kalau SD itu peraturan kepala nomor 10 tahun 2017. Kalau SMP peraturan kepala Perpusnas nomor 11 tahun 2017. Kalau SMA, SMK, MA peraturan kepala Perpusnas nomor 12 tahun 2017. Nah, itu pelajari standar itu. Kemudian pelajari instrumen akreditasinya. Setelah itu lakukan penilaian diri sendiri dulu, self assessment. Jadi isi sendiri, bukti fisiknya lengkapi sendiri, nanti hitung kira-kira dapat berapa. Nah, kalau sudah dapatnya itu minimal C atau malah di atas C, itu berarti sudah terakreditasi. Nah, kalau sudah hasil penilaian sendiri itu sudah terakreditasi, silahkan maju ikut akreditasi. Kalau belum, bunuh diri namanya. Nah, jadi lakukan penilaian diri sendiri dulu ya. Saya kira itu jawabannya. Ya. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Jawaban dari pertanyaan Ibu Yuliana ya, mudah-mudahan semakin jelas apa yang harus dilakukan langkah berikutnya, terutama tadi mungkin untuk anggota Adpusi sekarang jauh lebih mudah ya dari bagian dari anggota Adpusi pengurus, bahkan mungkin tadi apa ya terlibat dan langsung juga jauh lebih ini lagi apa semangat lagi ya Pak ya. Kalau pengurus nilainya lebih tinggi. Ya. Kalau SK-nya siapa yang ngeluarin Pak? Ketua Adpusi Kabupaten atau gimana Pak? Kalau pengurus kabupaten. Oh, Pak dari Denny. Jawa Barat. Oh, berarti Pak minta Denny sama. yang tanda tangan. Oh, Ya. Pak Denny, mana Pak Denny? Pak Denny sudah izin. Iya. Ya. Iya. Pak Denny yang tanda tangan. Kalau yang provinsi saya yang tanda tangan SK-nya. Saya tanda tangan Bapak aja deh langsung. Lompat itu. Melompat, Bu. Melompat ya. Alhamdulillah ya. Baik. Ya, alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak ya. Untuk selanjutnya mungkin ada lagi pertanyaan dari Bapak dan Ibu sekalian sebelum waktunya habis, ini tinggal 8 menit lagi. Nah, boleh. Mungkin tadi agak ada yang lebih menarik dibandingkan dari yang tadi Bapak paparkan itu, ternyata ada kemungkinan dari tenaga perpustakaan sekolah itu akan menjadi ya PNS ataupun P3K ya Pak. Nah, ini kabar perkembangan terbaru barangkali ini harapan dan juga bisa menjawab ya pertanyaan-pertanyaan yang saat ini mungkin bagi para tenaga perpustakaan yang masih honor di sekolah atau bahkan mungkin ini bagaimana ke depannya ya.
semoga harapannya terwujud ya Pak ya. Amin, amin, amin. 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 Yang penting gabung dulu di Adpusi ya Pak. Gabung dulu. Iya, Siap. di Adpusi. Meningkatkan kompetensi. Nah, Baik, betul. iya. Iya, Siap. baik. Mm-mm. Alhamdulillah. Nah, mangga silakan. Oh ya, SK Perpus. Oh, ada pertanyaan ini dari Ibu Mutiah ya. Iya. Untuk diklat bisa dicari di mana ya, dan untuk mendapatkan SK Perpus bagaimana Pak? Nah, iya. Jadi untuk diklat itu mendaftarnya di situs Perpusnas, ya, di websitenya Perpusnas. Pilih yang fitur menu yang Pusdiklat. Nah, klik Pusdiklat. Nah, di situ ada pendaftaran. Nah, hanya perlu diingat itu kan panjang antriannya ya Pak Andri ya. Nah, Oh, Pak, panjang sekali, Pak. Nah, daftar tunggunya nanti lumayan. kita bisa ngadain sendiri Pak Andri. Wah, keren ya Pak ya. Itu yang kita tunggu-tunggu, Pak. Oh, gitu ya. Nanti kita kerjasama Pak Andri dengan Pak Yoyo, PLT-nya sana. Kalau Adpusi Pusat sudah MOU kok. Nah, oh iya. Ya, jadi Adpusi Pusat tuh sudah beberapa kali mengadakan di Lampung, kemudian di Riau, di Pekanbaru sudah 2 gelombang, di Lampung tuh udah 4 gelombang kalau nggak salah. Nah, kemudian di Jogja juga. Nah, di Kaltim juga mau mengadakan dengan Adpusi sana, tapi kalau Kaltim dengan Adpusi sana udah beberapa kali juga. Nah, ini Bogor dekat lah, dekat banget sama Jakarta ya. Kita bisa. Insya Allah, Pak. Nanti kita Nanti saya main ke Kahuripan aja, Pak. Ya, Jangan nanti loncat, Bu. kerjasama. Loncat. Walaupun dekat juga jangan iya, loncat. iya. Jangan langsung ke pusat ya. Walaupun cuma 5 menit jaraknya dengan Pak Ihsan, Jangan tetap aja, loncat. Pak. Jangan. Ya, nanti didata aja berapa orang. Nah, nanti bisa Pak Andri. Nah, sekarang kan online juga BIMTIK-nya. Nanti kita ngobrol sama Pak Darto, sama Pak teman-teman di Pusdiklat, Pak Agus, Pak Agus Supriyatna, Pak Sudarto, nanti. Ya. Untuk menjawab ini Pak, untuk menjawab keresahan teman-teman ini, teman-teman pengelola perpustakaan kan diakreditasi belum pada punya SK katanya. Nah, ini. SK pengurus ya? Pengurus. SK pustakawannya. SK pustakawan, Pak. Oh, kalau maksudnya SK apa ya? Itu kan dari kepala sekolah kan SK-nya? Syaratnya kan harus ikut itu dulu, diklat. Oh, yang sertifikat maksudnya, yang punya sertifikat diklat. Iya. Iya, harus ikut itu, ikut diklat dulu. Diklat kepala perpustakaan sekolah. Betul. Ya Pak. 120 Adpusi JP. yang ngadain ya Pak ya? Adpusi yang ngadain gitu Pak? Kerjasama dengan Perpusnas. Oh gitu. Ya. Wah keren ya Pak ya. Coba deh, ntar saya ngobrol-ngobrol. Ya, yang buat Bogor ya, buat Kabupaten Bogor. Wah siap Pak. Ya, terima kasih bantuannya Pak Ihsan. Sama-sama. Pak Agus ya, Pak Agus. Kita ngomongin ya Pak Agus ya. Iya. Pak Agus semangat Pak Agus tuh, Pak Ihsan mau bantu tuh. Manfaatkan waktunya sebentar lagi nih Pak. Ada harapan dan juga sekaligus pertanyaan. Harapannya ada tenaga khusus untuk bidang perpustakaan di SMP negeri, karena kalau menjabat dengan guru mapel itu tidak maksimal. Ini dari Ibu Siti Suparlina. Kemudian apa pengaruhnya perpustakaan yang sudah kasih bagi sekolah? Menjadi pertanyaan dari Bu Endah. Jadi itu akreditasi itu penting banget ya. Betul. Jadi gini, semua lembaga yang melayani masyarakat itu harus punya standar pelayanan. Nah, standar nasional, misalnya rumah sakit itu punya standar ya. Begitu juga teman-teman di arsitektur ya. Kalau bangun gedung punya standar. Coba bayangkan kalau rumah sakit dikelola dengan
asal-asal gitu ya. Dokter, perawat bekerja suka-suka. Kira-kira yang dirugikan siapa? Nah, pasiennya kan? Nah, pasien bisa malpraktik dan lain-lain. Gitu juga kalau bangun gedung misalnya, semennya dikurangi, besinya asal-asalan, nah itu gedung bisa miring, bisa roboh. Nah kalau itu yang terjadi, yang berbahaya siapa? Nah, pengguna gedung. Ya, masyarakat pengguna gedung. Perpustakaan juga gitu. Perpustakaan kalau dikelola tidak standar, asal-asalan, suka-suka saja, maka yang dirugikan adalah pemustakanya, penggunanya. Nah, itu yang tidak boleh. Nah, maka Perpustakaan Nasional punya kewajiban membina. Nah, salah satu bentuk pembinaannya adalah menerapkan standar, dan untuk mengukur standar itu dilakukan akreditasi. Nah, itu jawabannya. Betul, pengaruhnya ya Pak ya? Ya, Jadi, kalau perpustakaan tidak diakreditasi, asal-asalan suka-suka kerja, guru, siswa yang dilayani yang dirugikan. Nah, nggak ada pertanggungjawabannya. Nah, kira-kira gitu. Bisa dipahami ya? Ya. Itu penting sekali akreditasi itu. Iya, kebetulan ini juga saya SMA Negeri 1 Caringin sudah melaksanakan akreditasi ya Pak. Pada saat awal-awal kenapa mengajukan ikut akreditasi, sekalipun mungkin dengan belum seperti apa yang diharapkan, ya pengennya nilainya langsung amat baik ya Pak ya. Tapi untuk mengetahui standar dan capaian dari kan gitu ya, apakah sudah sesuai dengan standar nasional atau belum, justru kita mengikuti akreditasi ini. Nggak apa-apa nilainya C juga. Nah, nggak termasuk apa-apa saya dulu. juga kayak diri aja. Biar nilai C juga. Masih ke bawah. Begitu. Jadi yang penting setelah itu kita tahu ya Bu ya, apa yang harus dikerjakan, yang ditingkatkan apa, kita jadi tahu. Iya. Kan kalau selama ini di sekolah pengennya langsung amat baik gitu ya Pak. Tapi dari amat baik itu ternyata harus kerjanya luar biasa gitu, sistem malam. Tapi bagi saya waktu itu percaya diri saya ya udah, sekalipun pencapaian hanya sekian ya tetap kita laksanakan, karena insya Allah kalau hal tersebut itu dilakukan secara rutin ya dan teratur barangkali, dan ada tadi ya Pak, tenaga pengelola perpustakaan khusus barangkali itu yang masih menjadi PR di sekolah-sekolah itu, belum masih merangkap dengan di kelas dan sebagainya. Ya itu mungkin menjadi PR besar bagi kita semua ya. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, mungkin dari pertanyaan yang tadi ya, sekalipun masih ada pertanyaan yang belum terjawab, namun karena waktu juga yang memisahkan kita masuk negeri ya, dan tentu saja semakin sore semakin seru nih Pak ya pertanyaan dan juga bahasannya ya Pak ya. Iya, mudah-mudahan ini menjadi nambah penasaran lagi nih para peserta untuk bisa mengikuti kembali sesi-sesi berikutnya di bulan depan. Mungkin ada pertemuan kembali dan lain sebagainya ya Pak. Mudah-mudahan bisa berkenan lagi untuk sharing kali ini. Insya Allah saja, termasuk tadi dengan closing statement barangkali yang ingin saya sampaikan kepada Bapak, dipersilahkan untuk memberikan closing statement untuk sore kita kali ini. Mangga Pak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu semua, senang sekali saya hari ini bisa berjumpa Bapak Ibu. Bapak Ibu semua sama dengan saya, sama-sama bekerja di perpustakaan sekolah, melayani anak-anak, melayani pemustaka kita. Mari kita abdikan semua ilmu, keterampilan, wawasan yang kita punya dalam mengelola perpustakaan untuk kebaikan, untuk peningkatan literasi kita yang masih rendah. Jadi Bapak Ibu kalau mengikuti hasil-hasil penelitian tentang tingkat indeks literasi siswa kita itu sangat memprihatinkan. Jadi PR kita masih berat. Nah, dan itu berdampak pada kemampuan anak-anak bangsa untuk menciptakan produk-produk yang berkualitas yang bisa bersaing di dunia kerja atau di dunia global.
Jadi kita sangat tertinggal di berbagai bidang, itu salah satunya karena fondasi yang mendasar yang berupa literasi itu masih rendah. Jadi perjuangan kita masih panjang dan kita ditakdirkan Allah salah satu orang yang ikut membenahi itu gitu loh. Jadi tolong teman-teman bangga ikut hadir di pengurus Adpusi ini, kita berjuang sama-sama. Mari kita bantu negara ini, negara kita ini agar cepat maju, cepat bangkit, pendidikannya makin bermutu, terutama tadi di literasi yang sangat rendah. Jadi dari 77 negara, kita itu nomor ke-72. Jadi di level below level namanya, di PISA itu, Program International Student Assessment. Program for International Student Assessment itu tahun 2018 ya, yang terakhir, itu masih rendah. Jadi 7 dari 10 siswa kita kemampuan membacanya itu masih di bawah minimum. Bapak Ibu bayangkan, masih di bawah minimum. Nah, itu sejalan dengan penelitian di Pusat Penelitian Kebijakan Kemdikbud, indeks literasi baca siswa Indonesia itu hanya 23, sekian dari skala 100. Bayangkan, dari skala 100 itu hanya 23 sekian. Hanya mampu membaca informasi yang rutin, yang struktur bahasanya sederhana. Begitu sudah agak rumit, agak kompleks, nggak bisa baca lagi. Nah, itu kita lihat aja masyarakat kita, hoax itu masih ada di mana-mana. Banyak orang mudah terpancing sebenarnya. Itu karena literasinya rendah. Nah, jadi saya kira sekali lagi kita bangga teman-teman semua ditakdirkan oleh Allah bekerja di Perpus, menjadi bagian orang yang berjuang meningkatkan literasi anak-anak bangsa. Saya kira itu teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Dengan close statement-nya dari Pak Ihsan, alhamdulillah untuk sesi inti kali ini sudah selesai. Maka saya sebagai moderator mohon undur diri, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kita beri aplaus dulu Pak Ihsan yang sudah luar biasa kali ini menjawab pertanyaan dan juga memaparkan ya, sekaligus juga mungkin teman-teman semua belum semuanya puas untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan dengan ketidakpuasan ini akan terus-menerus kita akan lakukan ya komunikasi lebih lanjut di Kopi Darat, tapi tetap saja tetap dalam keadaan online barangkali ya, maka belum bisa saling mengunjungi. Selanjutnya untuk itu kami serahkan pada host Ibu Roro, mangga dipersilahkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bapak Ibu kita beri aplaus sekali lagi. Rasanya masih kurang Pak Ihsan. Masih kurang jamnya, mari kita beri aplaus lagi kepada narasumber kita di sore hari ini. Luar biasa mematik semangat kita untuk mengembangkan perpustakaan sekolah di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Dan kita beri jempol juga untuk moderator kita yang luar biasa yang sudah memandu kita di sore ini. Terima kasih Ibu Rini Narita. Kita jadi lebih mengenal lebih dalam Pak tentang Adpusi ya Pak ya, Asosiasi Tenaga Perpustakaan Sekolah Indonesia. Makin sore makin hangat rasanya, kalau bisa sih masih makin terus ya Pak ya, tapi udah kedengeran tuh suara-suara azan, suara salawatan ya. Waktu juga yang memisahkan kita. Dari saya mohon maaf, dimaafkan ya Pak ya. Tadi ada salah, ada salah kata. Iya. Bapak dan Ibu, nantikan kegiatan Adpusi Kabupaten Bogor selanjutnya. Mohon dukungannya Bapak. Acara kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Bapak dan Ibu, dari saya cukup sekian. Sekali lagi, salam literasi. Baik, tadi fotonya belum semua peserta, Pak. Mari sekali lagi kita foto ya, foto bersama. Iya. Foto lagi ya? Iya, foto lagi.
Oke. Iya, apalagi. Cuma Siap. nanti agak ditahan ya, soalnya ini ada beberapa slide. Terus wayah naweh ditahan cangkel G-nya. Iya. Oh, Literasi Oke, siap. ya. Literasinya. Ini dokumentasi. Siap ya, tahan ya. Bentar, slide pertama. Senyum Bapak Ibu. Tahan dulu slide pertama. Oke, masih ditahan. Slide kedua. Tahan. Oke, slide ketiga. Tapi nggak ada, bohong. Udah selesai. Terima kasih Pak Isan. Terima kasih Pak Terima kasih Andri. semuanya. Ya, Pak tutur Isan ya. semuanya. Terima Terima kasih kasih semuanya. semuanya. Ketemu lagi ya. Pak Kita ketemu lagi nanti, insya Allah. Amin, amin Pak Isan. Terima Alhamdulillah, kasih. semoga ilmunya berkah. Silakan ya Pak Isan ya. Ya, bagus. Makasih, bagus. Ya. Semangat ya, Izin. bagus semua. Tunggu undangan Ya, Zoom izin live selanjutnya. grup ya, di close ya. Yo, assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Pak Andri, Pak Denny, Sarang Sadayana. Enggak. Betul.